Jenis larangan ini mudah merebak di lingkungan masyarakat. Alat musik kini mewarnai keseharian manusia saat ini. Ditambah lagi dengan adanya media yang menayangkan acara musik. Perihal musik, Nabi Muhammad telah melarang dalam sabdanya, "Aku tidak melarang kalian menangis, namun yang aku larang adalah dua suara yang bodoh dan maksiat. Suara di saat nyanyian hiburan atau kesenangan, permainan dan lagu-lagu setan, serta suara ketika terjadi musibah, menampar wajah, merobek baju, dan jeritan setan." Hadis riwayat Hakim. Hadis tersebut sudah jelas menjadi bukti bahwasanya telah dilarangnya nyanyian dan alat musik. Lalu bagaimana dengan musik Islami? Bukankah nasyid-nasyid Islami mengandung ajakan kepada manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti beberapa orang yang ditanya akan mengatakan bahwa hal itu mengandung kebaikan. Namun apakah benar? Jika Allah dan Rasul-Nya menganggap hal itu adalah baik, itu akan menjadi salah satu cara terbaik dalam berdakwah. Perlu menjadi catatan bahwa Islam tidak secara mutlak melarang untuk bernyanyi dan bermain musik. Kapankah hal itu dibolehkan? Ketika hari raya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke tempatku, dan di dekatku ada dua anak perempuan kecil dari wanita Ansar, sedang bernyanyi tentang apa yang dikatakan oleh kaum Ansar pada masa perang Buad. Lalu aku berkata, keduanya bukanlah menyanyi." Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah seruling setan ada di dalam rumah Rasulullah?" Hal itu terjadi ketika hari raya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, ketika pernikahan. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang anak kecil yang menabur rebana dan bernyanyi dalam acara pernikahannya Rubaihi bintu Mu'ais. Yang ada waktu itu Rasulullah SAW tidak mengingkari adanya hal tersebut. Dan juga berdasarkan dari sebuah hadis bahwasanya beliau pernah bersabda, "Pembeda antara yang halal dan haram adalah menambah rabana dan suara dalam pernikahan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengenai rebana banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Sebagian mengharamkan dan sebagian menghukuminya dengan mubah. Ulama yang menghukumi rebana itu haram, yaitu ketika dimainkan rebana tersebut sebagian wanita bergoyang dan berjoget, sehingga menimbulkan syahwat dan fitnah. Alasan ini disetujui oleh Ibnu Umair As-San'anai. Ulama yang menghukumi rebana mubah atau boleh, yaitu ketika rebana dipakai untuk tasyakuran, acara pernikahan atau khitan atau sunatan. Alasan ini disetujui oleh Al-Imam An-Nawawi.